sebenarnya kan yang cukup menarik adalah data-data ekonomi di Amerika Serikat ini kan masih sangat bagus kan, dari jobless, unemployment, non-farm payroll. Jadi ini ada ruang buat The Fed ini ngomong kayak, loh data ekonomi bagus nih, jadi kita naikin suku bunga lebih agresif, nggak masalah. Ya sebenarnya ada Ah, di situ, tapi kan toh anyway The Fed ini kan udah bilang pas meeting sebelumnya, mereka nggak akan memberikan guidance, mereka akan melihat data ekonomi seperti apa dulu sebelum mereka memutuskan untuk, oh gua akan naikin suku bunga 75 basis, 50 basis atau berapa. Ya jadi kan sebenarnya itu udah cukup di price in oleh market, makanya sebenarnya marketnya global, regional kan juga ya nggak koreksi-koreksi gimana kan ya, ya di sini-sini iya aja iya gitu. betul. Justru gue yang Mhm. melihat yang ini Indonesia bro, IHSG ini semingguan ini naik terus nih. Nah, Iya loh, dahsyat ya. nah ya itu makanya sebenarnya kan kalau kita lihat sentimennya kalau untuk Indonesia nggak ada yang baru, masih sama. Jumat kemarin angka GDP oke, tapi ya secara overall ini kan sebenarnya lebih didorong dari asing, tiba-tiba menjelang penutupan kan sering ada langsung tarikan-tarikan nih bro ya kalau Mhm, berarti. mhm. Nah, Mereka udah males main di ngantri, udah pokoknya hajar pre-closing deh. nah iya iya. Kayaknya gua Heeh. ngelihat mungkin bisa jadi mereka ini yang masuk menjelang penutupan ini kan ya ya kayak pasifan mereka yang nggak peduli harga, yang penting masuk, karena tuh Ya, anyway Indonesia ini sebenarnya kan porsinya kayak bobotnya bagi para asing ini kan kecil kan. Jadi ya daripada betul betul. gua pusingin, gua ngeliatin harga dan lain-lain, ya udah gua sikat aja pokoknya yang big caps, blue chips menjelang penutupan gua sikat aja pokoknya semua kan. Ya karena Mhm. Indonesia balik Betul lagi betul. kalau dibandingin kayak misalnya China, even India dan lain-lain, Indonesia porsinya kecil. Ya jadi menurut lu gimana bro untuk pergerakan indeks nih? Kayaknya naik terus, orang-orang jadi banyak yang Iya. khawatir nih. Sekarang orang khawatir karena udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak menganggap bahwa ini nggak bagus kan kayak gitu ya. Jadi dari inflasi Amerika lah, the Fed naikin suku bunga dan lain sebagainya. Jadi mungkin udah mindset itu, aduh ini bahaya bahaya. Jadi kalau indeks naik juga, wah ini hati-hati 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 gitu kan. Tapi biasanya kalau momennya itu semua orang hati-hati, biasanya itu naik sendiri. Biasanya gitu. Iya nih. Ya, yang serem malah semuanya yakin naik. Nah itu biasa nggak jadi naik. Kebiasaan kayak gitu, euforia gitu. Nah, jadi kalau gue lihat ya, kalau coba ya, misalnya kita buka chart nih, kelihatan nggak ya? Ya. Oh, mana dia? Wah, langsung Unilever. Nah, Nanti boleh tuh. Unilever. Ya kita Di mungkin mana? IHSG dulu kali bro. Gimana nih bro IHSG? Iya, ya, makanya nih. Ini kita mau buka IHSG dulu. Dirapiin dulu. IHSG. Nah, kalau IHSG ya sebenarnya kalau teman-teman semua lihat ya, jadi ini sebenarnya kotak merah ini itu kotak yang kita expect akan terjadi area konsolidasi ataupun resisten gitu. Tapi Hmm. kalau dia lewat, ini kita ganti ini aja deh, kita ganti hitam aja deh, karena kemarin tuh dibikin pas hitam. Nah, nah kelihatan jelas nih. Yes. Jadi istilahnya ini kan indeks kita kayak bikin triangle nih kan, kayak Iya, bikin betul. triangle. Jadi kalau kalau per kemarin berapa semingguannya lalu indeks sudah berada di atas MA, kita pakainya 50, 100, 200, maka expected ini tuh konsolidasi dulu. Jadi ini memang udah sampai nih, udah sampai resisten nih. Jadi let's see ya, ini apakah bisa langsung naik ke atas konsolidasinya gini di atas, atau Hmm. ternyata malah dia kan gini dulu. Tapi kalau gue lihat mau konsolidasi dimanapun selama indeks kita masih di atas 69 6940-an lah ya Hmm. supportnya ya, itu Hmm. harusnya sih masih kategori konsolidasi sehat, malah itu jadi base untuk kenaikan lebih lanjut sih, Lanjutnya, ya. kelihatannya gitu. Nah, jadi Oke, oke. kalau ngelihat indeks kita kemarin pas masih di sini, ini agak menyeramkan pas di bawah ini, Hmm. pas di level 6, di bawah 68 itu agak menyeramkan. Tapi dengan indeks berada di level sekarang, gua rasa eh, optimis lebih lebih masuk akal daripada pesimis, istilah gitu. Kita Oke, sebagai trader, oke, oke, gitu oke. sih bro. Hmm. Nah, oke, oke. Nah, sebelum kita masuk ke saham-sahamnya nih, bro. Em,
gue sebenarnya kan ngelihat kayak ya IHSG ini pas dari waktu itu kan orang-orang juga sempat pusing lah, yang kita live 2 minggu lalu kan itu kan Hmm. juga kayaknya di kisaran ya itu kan masih agak di bawah kan ya 6.100 Iya, iya. 6.800 Di terus bawah tuh, iya. Dia di makanya terus ternyata ini pelan-pelan naik terus naik terus naik terus. Nah yang selalu menjadi pertanyaan adalah, waduh gua ketinggalan nih kalau gitu. Waduh, itu ya udah gue nunggu koreksi deh. Waduh, gue kayak banyak yang bilang kan gitu kan bro. Kayak saran lu nih gimana nih buat saham-saham kan sebenarnya juga banyak yang udah naik nih. Apakah ya udah gue tetap hajar kanan dulu? Apakah nunggu pullback baru masuk? Strategi buat ketinggalan nih bro. Mungkin lu bisa remind gue temen nih. yang pasti sih gue bukan tipe nabrak kanan ya, nabrak atas ya. Karena kalau udah naiknya tuh tanpa koreksi, gue biasanya cenderung hindarin. Mau dibilang segimana optimisnya pun, gue gak akan ngelakuin itu gitu. Cuman gue akan cari saham-saham yang lagi konsol dikit, 2 hari, 4 hari, seminggu gitu kan. Nah biasanya kalau saham udah konsolidasi itu kayak seminggu, itu biasanya Ya. ngebentuk pola-pola kecil tuh kayak penan gitu loh. Atau kalau Hmm. 2 minggu kayak flag, kurang lebih ya, kayak flag atau ya rata-rata penan atau flag lah. Nah kalau teman-teman kalau lu ketemu saham yang ngebentuk dua pola itu itu bahkan bisa dikonsider. Tapi kalau kalau kita trader yang nggak sabar, gue nggak punya waktu nunggu nyari yang kayak gitu-gitu, gue mau hajar kanan gitu ya. Ya itu masih bisa, masih possible dengan cara apa? Kalau misalnya daily chartnya naik terus, tapi kalau kita ganti chart 30 menit itu ngebentuk penan di sana. Oke. Kayak apa ya? Hmm, kayak coba ya. Gue coba lihat. Kayaknya kalau nggak salah kemarin tuh Antam ya atau Antam bener ngebentuk nah kanan sih tuh. Hmm. ini kan dari bawah nih, dari Hmm. bawah pas udah ditarik ke atas, ini kan kesannya kan udah tinggi kan ya, Iya. udah tinggi. Nah ini ngebentuknya bentuk kayak dua candle yang rata gitu ya. Tapi Hmm. kalau kita ganti dia jadi 30 menit, maka kelihatan banget nih bahwa dia ngebentuknya. Nah ini dia nih. Ini kan kayak kayak apa ya bentuknya? Kayak kayak triangle tipis, triangle kurus gitu kan. Hmm. Kurang Hmm. lebih Hmm. seperti itu. Nah, jadi kalau intraday-nya ngeliat seperti ini, walaupun daily-nya itu terlihat tajam naiknya. Ini kebayangkan dari bawah 1.500 jadi 1.800 kan tinggi banget gitu kan. Nah, Iya. ini tetap boleh dicoba gitu loh. Jadi mau nggak mau mainin di time frame. Mainin di time Oke. frame. Mhm. Nah, oke. Nah, mungkin dan juga kayak balik lagi ya, kayak kita waktu itu sempat bahas saham ini kan banyak. Jadi misalnya kita ketinggalan kan indeks naik, oke, indeks sebenarnya naik segitu. Kalau teman-teman perhatiin, yang mendorong indeks paling kencang itu adalah Telkom, bro. Kalau lu lihat sebenarnya kan Telkom Yes. ini kayak awal Yes. pertengahan Juli lah, terus dari Mhm. 3.900 4.000 sekarang udah 4.700, sudah hampir 20% gitu naiknya. Sedangkan Betul, kalau betul. kayak kita cari saham dan banyak yang sebenarnya belum kemana-mana. Kayak waktu itu kita sempat bahas komoditas, ini sebenarnya juga masih banyak yang udah agak koreksi, mungkin bisa Mhm. dikonsider untuk entry lagi. Terus juga banyak kayak saham-saham small mid caps, waktu itu kita bahas ini juga sebenarnya masih pada menarik-menarik. Nah, sebelum kita masuk ke saham-saham stock pick tadi ya bro ya, kan hari ini itu tadi Mhm. kalau lu nikel-nikelan kan mulai rebound nih, kayak Inco, Nah, MDKA, yes. even Ant, ya. Itu kan Ya, karena memang ada berita soalnya soal Tesla tuh. Tesla kan Tesla. menandatangani ada Ya, kontrak senilai 5 miliar US dollar. Nah, itu kan dia betul, betul. bilang kayak ini bekerja sama dengan beberapa pengolahan nikel yang di Morowali. Nah, yang di Mhm. Morowali itu ada si Inco dan MDKA. Nah, makanya kayak wah MDKA ini jadinya chartnya gue tadi perhatiin, terus kita rekomend juga bro, karena dia ngebentuk Ya. inverse. Nah, kalau Oh, oke. gimana? Kayaknya nikel-nikelan ini mulai Inco MDKA mulai menarik lagi nih bro, sama Antam juga. Iya sih. Iya sih. Apalagi kalau kita lihat MDK malah sebenarnya udah breakout ya. Tadi lu bilang pola apa? Pola Inverse head and inverted. shoulders. Iya. Jadi Hmm. jadi iya benar juga nih ya. Iya, jadi kalau kalau kita lihat kayak gini memang dia udah breakout nih ya. Ini udah Yes. breakout. Hmm. Gue coba pakai ini deh. Nah,
Nah, ini udah breakout nih. Jadi udah lewat dari resisten berapa nih? 4180. Jadi gua rasa sih memang ini possible banget untuk at least ke EMA 100 dulu sih di sini nih. EMA 100. Dan sebenarnya ini cukup menarik karena apa? Karena kalau kita lihat MDKA itu tuh ada gap di sini nih. Yes, betul. Ya kan? Ada Hmm. gap, gua kasih warna nah, kuning. Ini ada gap. Jadi supposed to be nutup sih ya. Apalagi dengan Nah, sentimen ini tersebut. udah mulai Ya kan? menarik nih. Iya. Iya, iya, Coba ya. iya. Nah, Gue udah kalau lama kalau ngeliat kalau Ingo lu sih. nikel kan Kenapa? lu nah, iya, iya, coba nih, bro. Ya, kita coba ngeliat infonya dulu nih, bro. Inko juga sama sih. Ini juga ini satu pola kok. Memang MDK Hmm, lebih duluan ya. ya, eh eh ini ada gap nggak? Ini gap bukannya di sini. Oh info. bukan. Tapi Inko menarik. Inko menarik. Cuman gua rasa kalau Inko, wait. MDKA. MDKA. Oke, ini challenge-nya ini nih. Nih. Nah, ini. Ini challenge-nya cuma di sini nih. Untuk ini gue hilangin dulu deh. MA dihilangin. Nah, ini nih. Ini kalau lewat, gua rasa sih gap ketutup untuk Iya, iya, MDK. gap Nah, antara ka- 1900 hmm. 49-an. Lumayan sih tuh tingginya. Iya, bro. Kalau nah kalau MDK kalau Inko lebih kayaknya lebih kuat lagi nih, lebih sakral lagi nih. Satu dua kali nih di Hmm. sini. Nah ini bakal ngarah ke sini nih, kelihatan gitu. Oke, oke. Tapi Tapi info seperti MDK lebih menarik ya. ya upside-nya si MDK lebih gede ya. Hmm. Apalagi MDK Oh, kan juga udah barengan nguji resist nih kalau MDK ya. Kalau Inko kan masih hmm. harus naik dulu untuk menguji resist. Kalau MDK kan udah deket gitu loh. Jadi kelihatan MDK. Wait. Antam Oke. gimana ya? Walaupun Antam gak ada beritanya, tapi gue tuh Mirip. gue tuh sukanya Antam. Oh, Kalau kenapa? gerak, Kenapa, bro? Bisa karena jelasin ke kalau teman-teman. gerak itu dia lebih mulus naiknya. Dia lebih mulus naiknya. Antam. Jadi Antam itu kalau turun mulus. Kalau naik gini juga nih, mulus. Gue nggak expect setinggi ini sih, cuman cara naik Antam itu lebih mulus daripada Inco dan lain-lain. Nah, ini tipikalnya tuh jadi rapi dengan MA gitu loh. Oh enggak sih, gue cari MA yang lebih kecil. Cuman mostly itu adalah dia rapi gitu loh. Jadi kalau naik itu rapi banget ininya, pergerakannya. Oke, oke, Gitu. oke. Ya, ya, gua rasa meskipun memang yang kayak mendapatkan sentimen itu kan dari Morowalinya si MDKA ya. Mungkin orang-orang juga akan ngelihat kayak ya karena si MDKA diuntungin, nikelnya diuntungin ya orang mungkin kayak oke, gua yang nggak kebagian MDKA ya udah gua masuk Antam dan sebagainya, Antam dan Inco juga kan. Cuman yang menurut gua Betul, kayak betul. kalau dari ya gue setuju dari chartnya tadi yang paling menarik itu adalah MDKA. Cuman kayak ya untuk sektornya sih ya, dengan sentimen ini gue rasa untuk jangka pendeknya cukup menarik lah. Kalau lu sendiri Betul. lagi nih, bro? Gua Hmm, sama apa? Gua dari awal gua ngikutinnya Antam. Ngikutin oke, Antam. oke. Cuma dengan adanya berita Tesla ini gua akan coba lebih lebarin mantau untuk di saham logam-logam ya. Bahkan sebenarnya ya bahkan even Tins pun juga jadi bagus loh grafiknya loh sebenarnya loh. Iya Oh, loh. wah, gue ngeliatin tuh gimana gimana Tins. Iya loh. Ini cup and handle banget ini ya. Yes, yes, ya gue baru buka nih. Nih. Tuh. Wih, cakep banget. Nah, ini juga kalau kita bicara ininya, kalau bicara resist, ini juga relatif masih, duh, mana dia? Tes. Nah, Ya, ini kan, ya. ini kan masih upside-nya masih lebar lah. Duh, ini nggak biasa nih. Kalau nggak di meja kerja tuh karena suka kayak gini nih.
Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, ini nih Upside juga kayak. Nah, ini juga invert head and shoulder ya. Ini kayak 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 Inco juga malah ya. Ya sebenarnya mostly Antam, Inco, MDKA dan Tins itu mirip-mirip sih. Jadi balik ke nyamannya teman-teman sih. Mau cari yang ada news, oke. Tapi kalau yang nggak ada news pun juga rasanya juga juga oke juga gitu loh. Kelihatannya gitu. Ya, ya. Jadi kayak ini memang untuk si trio-trio metal-metalan ini akhirnya mendapatkan angin segar satu. Jadinya Iya. yang pada ngikut kan, kayak mungkin yang diuntungin si MDKA, tapi Hmm. saudara-saudaranya nih bro. Nah, Iya. terus Iya. gue pingin tanyain ke lu nih. Kalau Mhm. kayak jagoan lu kan, lu waktu 2 minggu lalu kan masih inget nih gue, lu bilang consumer lah. Lu cari yang Ah, aman, kan selalu kayak gitu ya. Pas marketnya banyak iya, iya. ketidakpastian, kaburnya ke consumer karena Consumer. defensif. Ah, Nah, ini kan betul, betul. market mulai naik nih. Ah, IHSG-nya sejak, wah iya gue baru nyadar bro, kayak dari kita live 2 minggu lalu, abis itu IHSG-nya naik. Kalau gitu kita live terus aja bro, biar naik terus nih. asik. Iya kan?